Lu pernah nggak sih ngerasa waktu lagi ngopi santai di puncak gunung, di bawah sepatu boot lu itu ternyata ada tungku raksasa yang apinya nggak pernah mati? Sebuah dapur alam yang cuma lagi nunggu waktu buat ngasih notifikasi makanan sudah matang. Kebanyakan pendaki, termasuk gue di awal-awal, nganggep gunung itu entitas yang statis, yang diam. Apalagi gunung yang udah lama nggak meletus. Kita naik cuma mikirin cuaca, jalur, sama spot foto yang keren. Titik. Kita lupa atau sengaja nggak mau tahu kalau yang kita injek ini adalah raksasa tidur. Dan ada satu raksasa tidur di Tanah Gayo, Aceh, yang auranya sejuk banget, tapi rahasianya bikin bulu kuduk berdiri. Namanya Gunung Burni Telong. Lu lihat potretnya, indah kan? Savana luas, padang Edelweiss yang terkenal itu, puncaknya elegan, diapit sama Bener Meriah dan Aceh Tengah. Para pendaki menyebutnya Gunung Sejuta Pesona. Tapi percaya sama gue, pesona itu cuma kemasan. Di balik keindahan yang menipu itu, Burni Telong menyimpan fakta geologi yang wajib lu tahu. Fakta yang gak akan pernah dikasih tahu sama pendaki lain. Gunung ini belum mati. Gini ya, di mata orang awam, sebuah gunung berapi itu punya dua status, meletus atau mati. Gak ada status abu-abu. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Bayangin gini, Burni Telong itu bukan mati, dia itu lagi mati suri. Secara ilmiah, statusnya masuk kategori gunung api tipe B, atau bahkan ada yang bilang tipe A yang lagi istirahat super panjang. Tipe B itu artinya apa? Dia pernah meletus sebelum tahun 1600, tapi masih memperlihatkan aktivitas vulkanik sekunder, seperti gempa, fumarol, atau sumber air panas. Intinya, dapur magmanya masih on. Coba deh, lu tanya pendaki yang sudah pernah ke sana. Mereka bakal ngomongin puncak buntu, puncak kawah, atau aroma belerang yang tercium di beberapa spot. Nah, bau belerang ini bukan cuma bau, itu adalah napas panas dari monster yang lagi tidur. Kita masuk lebih dalam. Kenapa kita harus takut sama napas panas ini? Napas panas dan kutukan Solfatara. Solfatara, itu nama ilmiahnya. Ini adalah keluarnya gas-gas vulkanik dari rekahan tanah yang mayoritas isinya itu sulfur dioksida dan hydrogen sulfide. H2S ini yang baunya kayak telur busuk. Di Burni Telong, gas-gas ini terus-terusan keluar, terutama di sekitar kawah. Lo mungkin mikir, paling cuma bau, tinggal tutup hidung. Salah besar. Analogi warung kopi lo. Bayangin warung kopi lo pakai kompor gas LPG. Kalau gasnya bocor dikit-dikit, lu cuma bau doang. Tapi kalau lu biarin bocor di ruangan tertutup, lu bisa sesak nafas, pusing, bahkan pingsan. Nah, Solfatara ini adalah kebocoran gas alam dari perut bumi. Dan gasnya ini sifatnya mematikan dalam konsentrasi tinggi. Poin ngerinya adalah Gunung Burni Telong ini punya kawah yang cantik, datar, dan sering dijadikan tempat camping dadakan. Kalau cuaca lagi dingin, gas-gas ini bisa terperangkap di cekungan kawah. Begitu lu tidur, lu menghirupnya tanpa sadar. H2S dalam dosis tinggi itu melumpuhkan syaraf penciuman lu dulu. Jadi lu nggak akan sadar kalau lu lagi keracunan. Ini bukan dongeng. Ini adalah bahaya real yang sering terjadi di kawah-kawah gunung api aktif kayak Dieng atau Papandayan. Jadi lo datang ke Burni Telong buat nyari kedamaian, tapi yang lo dapat adalah perang kimia yang nggak terlihat. Ini adalah fakta ngeri yang nggak pernah ada di itinerary pendakian lo. Jejak leluhur tahun 1917. Tidur terlama si raksasa. Untuk memahami potensi bahaya Burni Telong, kita harus mundur ke belakang, ke sejarahnya. Meletus terakhir kali secara signifikan, yang tercatat dalam sejarah geologi modern, adalah sekitar tahun 1917. Itu udah lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan ini adalah kunci dari ketakutan para ahli geologi. Kenapa? Karena dalam ilmu vulkanologi, periode istirahat yang sangat panjang itu bukan tanda gunung itu jinak. Tapi seringkali adalah tanda bahwa gunung itu lagi nabung energi. Bayangkan lu lagi motong rumput pakai mesin potong. Kalau lu sering nyalain dan matiin, mesin itu cuma butuh sedikit bensin. Tapi kalau lu matiin selama setahun dan lu coba nyalain lagi, bensin yang lu butuhin buat ngidupinnya lagi itu mungkin sama banyaknya kayak bensin yang dibutuhkan buat motong seluruh halaman. Nah, perut bumi di bawah Burni Telong itu kayak tangki bensin raksasa. Selama 100 tahun lebih dia tidur, dapur magma di bawah itu terus-terusan diisi ulang dengan cairan panas dan gas dari mantel bumi.
Gas-gas ini seiring waktu menciptakan tekanan yang luar biasa besar di bawah sumbat kawah. Tekanan ini terus menumpuk, senyap, tanpa terasa di permukaan. Jadi, Burni Telong itu lagi menahan napas. Dan ketika ia melepaskannya nanti, ledakannya bisa jauh lebih besar daripada letusan-letusan kecil yang terjadi kalau dia meletus rutin setiap 10 tahun sekali. Inilah siklus gunung api yang paling berbahaya. Tidur lama, ledakan dahsyat. Plot twist, bukan lava yang harus ditakuti. Banyak orang mikir bahaya utama dari gunung berapi itu adalah lava pijar. Tapi lo harus tahu, buat Burni Telong, lava itu cuma urutan kesekian bahayanya. Plot twistnya ada di sini. Yang harus lo takuti dari Burni Telong dan gunung-gunung api di Aceh umumnya adalah 3 hal. Pertama, lahar dingin. Burni Telong adalah gunung berapi dengan lereng yang curam, dikelilingi oleh banyak sungai, dan berada di zona curah hujan tinggi di Aceh. Begitu terjadi letusan, material vulkanik akan menumpuk di puncak dan lereng. Kalau hujan lebat turun setelah letusan, atau bahkan hanya gempa vulkanik, material ini bisa luruh, bercampur air, dan berubah menjadi sungai lumpur yang bergerak secepat kereta api. Lahar dingin ini menghancurkan apapun di jalurnya, termasuk desa-desa di kaki gunung. Ini jauh lebih mematikan dan tidak terduga daripada aliran lava yang jalannya lambat. Kedua, gas karbon dioksida. Gas yang sama yang lo hembuskan, tapi dalam konsentrasi tinggi, dia mematikan. Kenapa ini bahaya? CO2 itu lebih berat daripada udara biasa. Ketika gas ini dilepaskan dalam jumlah besar, dia tidak terbang ke atas, tapi mengalir ke bawah, mengikuti lembah dan cekungan, seperti air. Bayangkan lembah bener meriah yang dingin dan banyak pemukiman itu. Jika Burni Telong mendadak melepaskan kantong CO2 yang besar, gas beracun ini akan menyelimuti lembah-lembah di bawahnya, dan secara harfiah mematikan kehidupan tanpa suara. Studi kasus yang paling ngeri adalah Danau Nyos di Kamerun tahun 1986. Danau itu melepaskan CO2 dalam semalam, membunuh hampir 1.800 orang dan ribuan ternak, tanpa ada tanda-tanda api atau gempa. Mereka mati saat tidur. Itu skenario terburuk Burni Telong yang tersembunyi. Segmen 4. Zona pertempuran legenda geologi. Kenapa Burni Telong ini sebegitu aktifnya meskipun dia tidur lama? Jawabannya ada di bawahnya, di tempat yang gak pernah kita lihat. Burni Telong itu berdiri di atas zona yang super tegang, zona subduksi Sumatera. Bayangin, lu punya 2 keping keramik besar yang saling dorong. Salah satunya, lempeng Samudra Hindia Australia itu nusuk ke bawah lempeng Eurasia yang jadi pijakan kita. Aceh ini persis di atas tempat nusuk itu. Burni Telong adalah salah satu corong asap dari pertempuran geologi abadi ini. Keberadaannya bersama dengan gunung-gunung api lainnya di sepanjang Bukit Barisan adalah bukti tak terbantahkan bahwa tekanan di bawah sana gak pernah berhenti. Segmen 5. Kenapa mendukung status tidur lebih bahaya daripada aktif? Tapi kalau statusnya normal dan sudah tidur lama kayak Burni Telong, muncul 2 hal, rasa aman yang palsu dan minimnya infrastruktur bencana. Tips survival paling realistis di zona bahaya Burni Telong. Pertama, pilih lokasi camp dengan cerdas. Jangan pernah tidur di dasar kawah yang datar, terutama yang ada bau belerang kuat. Ingat, gas CO2 dan H2S mengalir dan terperangkap di bawah. Tidurlah di punggungan yang agak tinggi, di mana ventilasi udara lebih baik. Kedua, kenali bau. Bau belerang yang samar itu normal. Bau yang menusuk, membuat mata perih, atau yang tiba-tiba hilang itu adalah tanda lu harus pindah, segera. Ketiga, pelajari tanda alam. Burni Telong itu sensitif terhadap gempa tektonik besar yang sering melanda Aceh. Keempat, respect the silence. Keindahan Burni Telong yang sunyi itu bukan tanda dia jinak, tapi tanda dia lagi berkonsentrasi. Jadi begitulah guys, Gunung Burni Telong bukan cuma tumpukan tanah dan bebatuan di Aceh. Dia adalah pengingat abadi bahwa alam semesta ini punya siklusnya sendiri, yang jauh melampaui rentang usia manusia. Burni Telong belum mati, dia hanya beristirahat. Dia menyimpan energi lebih dari seabad. Dia bernapas pelan melalui Solfatara, dan di bawahnya, 2 lempeng raksasa terus-terusan beradu nasib. Pelajaran terbesar dari Burni Telong bukan tentang bagaimana mencapai puncak, tapi tentang bagaimana menghormati kekuatan yang tersembunyi di bawahnya. Ketika lu berdiri di puncak, lu nggak cuma ngeliat keindahan alam,
lu lagi berdiri di atas salah satu dapur paling panas dan paling mematikan di Indonesia. Pertanyaannya buat lo, setelah tahu semua ini, apakah lu masih akan mendaki Burni Telong dengan hati yang tenang atau dengan kewaspadaan seorang tamu yang menghormati tuan rumahnya yang sedang tidur pulas? Coba deh share di kolom komentar. Fakta mana yang paling bikin lo merinding? Dan buat lo yang udah pernah ke Burni Telong, apa yang lu rasain waktu nyium bau belerang di kawahnya? Jangan lupa, subscribe ke channel Tahu Nggak Sih Lu buat fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and stay curious.